Salam Jemaat GKO Sola Gracia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Jumat 27 Mei 2022 bertepatan juga dengan hari ulang tahun saya yang ke-61. Terima kasih atas dukungan doa saudara-saudara, dan malam ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara-saudara, perkataan ini diucapkan Yesus sebelum dia naik ke surga. Kemarin kita rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita tahu selama Yesus ada di muka bumi ini, dia banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat-mujizat, banyak orang yang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang lapar diberi makan. Banyak sekali tanda-tanda ajaib yang Tuhan kerjakan. Dan sebelum dia naik ke surga, dia memerintahkan murid-murid untuk pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan tanda-tanda itu akan menyertai. Tanda-tanda itu antara lain mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus, meletakkan tangan dan orang sembuh, memegang ular tapi tidak berbahaya, bahkan minum racun maut tidak akan celaka. Ini memberi kita pesan yang sangat kuat bahwa kuasa Tuhan itu terjadi baik di surga maupun di bumi, dan dia beri kuasa itu buat kita dalam hidup kita. Kita terus pergi memberitakan Injil, dan Tuhan berjanji dia akan sertai dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib. Saya punya pengalaman pelayanan ketika masih ketua sinode. Beberapa tahun yang lalu kami melayani di daerah Sanggau, kurang lebih 250 km dari kota Sanggau, di desa Muan. Di situ ada seorang dukun yang sangat terkenal. Waktu kami datang ke sana, dia berkata sama istrinya dia akan mencoba ilmu orang Jakarta. Maksudnya saya yang datang dari Jakarta. Dan waktu saya kasih firman Tuhan buat jemaat, sebelum perjamuan kudus, tiba-tiba dukun itu datang. Dan saya sebelumnya tidak tahu kalau itu dukun. Dia hanya pakai celana pendek, dia tanpa baju, dan dia ikut ibadah, dan dia ikut makan perjamuan kudus. Biasanya sebelum perjamuan kudus dilakukan, saya tuntun jemaat untuk mengucapkan pengakuan. Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Kemudian saya tuntun mereka makan roti dan minum anggur. Tiba-tiba pria itu manifestasi. Dia menggelepar-gelepar sampai keluar busa putih dari mulutnya. Dan beberapa orang mulai panik. Tapi saya mengerti pekerjaan Tuhan. Lalu saya mulai berdoa dan mulai tenangkan jemaat di situ. Lalu saya mulai tengking orang itu, dan tiba-tiba dia duduk. Tiba-tiba muncul istrinya. Dan istrinya berkata bahwa sebenarnya suami saya hendak datang untuk menguji apakah ilmu Bapa lebih hebat dari dia. Dan baru kami tahu di tempat ternyata dialah kepala dukun di desa Muan. Dan puji Tuhan, hari itu dia mengalami pelepasan bersama istrinya, dan mereka bertobat terima Yesus. Dan kemudian mereka bisa menjadi anggota jemaat di desa Muan. Saudara-saudara, itulah otoritas Tuhan yang kita terima dan selalu kita akan alami dalam perjalanan iman kita. Beberapa tahun terakhir, dalam pelayanan saya di berbagai tempat, desa-desa terpencil sampai kota-kota besar di dalam dan luar negeri, Tuhan sertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Dan karena itu saya encourage jemaat untuk tidak henti-hentinya berhubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, pergi di mana Tuhan utus kita, sehingga kita juga bisa membuat tanda-tanda ajaib
yang membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus. Seorang hamba Tuhan namanya Stuart Clements di India, dia berkata bahwa di dunia ini 15% orang bertobat terima Yesus karena mendengar khotbah dan pengajaran. Tetapi 85% orang bertobat terima Yesus karena melihat dan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Dan karena itu saya percaya bahwa mujizat Tuhan masih berlaku sampai hari. Dan sekali lagi, saya mendorong jemaat untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa, dan memohon otoritas Tuhan, supaya hidup kita berdampak dan membuat banyak orang terkagum-kagum dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.